pertama, saya coba perkenalkan diri. Saya adalah pekerja kampus, di mana kami membawahi dosen dan tenaga kependidikan yang biasa teman-teman temui di kampus-kampus. Yang pertama, saya ingin mengucapkan salam hormat untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman rakyat semuanya yang ingin memperjuangkan Indonesia menjadi lebih baik, teman-teman. Di lapangan aksi ini, teman-teman, di lapangan aksi ini, kita semua setara, teman-teman. Kita semua adalah rakyat-rakyat yang tertindas. Kita semua adalah rakyat-rakyat yang dimiskinkan oleh pemerintah di negeri ini, teman-teman. Saya coba share ya. Kami sebagai dosen, kita mengalami ketertindasan yang berlapis, teman-teman. Ketika kita kuliah, kita harus menikmati biaya kuliah yang mahal. Ketika menjadi dosen, kita harus mengalami upah yang rendah, teman-teman. Banyak dari dosen yang rendah, upahnya di bawah UMR, teman-teman. Kalau teman-teman dosen bilangnya ngamen, karena kita harus bekerja lebih dari satu tempat kerja, teman-teman. Kemarin saya sempat mendengar para pejabat kita bilang mereka yang kabur tidak nasionalis, teman-teman. Mereka lupa, teman-teman. Mereka lupa, teman-teman. Sila kelima kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, teman-teman. Justru pemerintah kita yang tidak nasionalis, teman-teman. Dia melecehkan Pancasila sila kelima, teman-teman. Dan saya berpesan, teman-teman, ke depannya kita harus berkolaborasi, mahasiswa, dosen, buruh, dan rakyat pekerja lainnya, teman-teman. Kalau bisa, teman-teman, kita kerahkan dosen-dosen seluruh Indonesia agar mengizinkan teman-teman untuk turun aksi, teman-teman. Kita tugaskan untuk kuliah di jalanan, teman-teman. Sekian dari saya. Hidup rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya aku panggilkan kawan dari PSHK Viola. Kawan-kawan dari PSHK Viola, silahkan. Naik ke lewat sini. Teman-teman, sebelum saya mulai orasi, mohon banget kepada teman-teman untuk berhenti merokok di area ini. Tolong berhenti merokok. Tenang, teman-teman, ini juga hujan. Mari kita ciptakan ruang yang aman untuk semuanya. Tolong berhenti merokok. Daripada mulutmu digunakan untuk hisap rokok, lebih baik gunakan itu untuk mengecam dan juga lebih baik itu gunakan untuk mengecam pemerintahan yang korup. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup Bapor. Untuk kawan-kawan Bapor dari Unusia, untuk kawan-kawan Bapor dari Unusia, harap matikan api yang di depan, karena itu di luar perintah taktis aksi. Orasi masih panjang, jangan sampai kerusuhan mengecilkan kita, membatasi kita dalam penyampaian pendapat. Untuk kawan-kawan Bapor dari Unusia, harap api di depan dimatikan.
kekuasaan lain, bukan hanya kekuasaan presiden atau eksekutif, tetapi sampai ke kekuasaan kehakiman dan juga kekuasaan legislatif. Kalau teman-teman tahu, sore ini Presiden Prabowo memanggil hakim-hakim dari Mahkamah Agung untuk diberikan instruksi. Itu sudah menyalahi salah satu prinsip dari negara hukum, teman-teman. Bahwa tidak boleh ada intervensi kekuasaan khususnya untuk menjaga kemerdekaan dan independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung sudah mau diberikan instruksi untuk menjalankan tugasnya. Mahkamah Konstitusi kita lihat sebelumnya juga sama. Teman-teman bisa lihat di beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang memberikan karpet merah untuk putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi wakil presiden saat ini. Selanjutnya Mahkamah Agung juga melakukan hal yang sama untuk memberikan karpet merah bagi putranya Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk menjadi calon kepala daerah melalui putusan Mahkamah Agung. Namun untungnya perubahan melalui undang-undang dan juga putusan Mahkamah Agung itu tidak ditindaklanjuti. Ketika presiden bisa mengintervensi kekuasaan kehakiman, maka celakalah penegakan hukum kita. Apa teman-teman mau Mahkamah Agung bisa memutus sesuka-suka hati presiden? Apa teman-teman mau Mahkamah Konstitusi jadi alat presiden dan juga elit-elit politik? Ini jadi satu hal yang perlu dikawal, teman-teman. Teman-teman di sini banyak Gen Z dan juga milenial. Teman-teman mau cari pekerjaan, usianya nggak cukup, apakah syarat usia lantas diturunin untuk teman-teman melamar pekerjaan? Kemudian milenial dipecat, mau lamar kerjaan, tapi usianya terlalu tua. Apakah serta-merta usianya bisa dinaikkan untuk melamar pekerjaan? Tidak, teman-teman. Yang bisa melakukan itu hanyalah presiden dan putra mahkotanya melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Teman-teman, setelah demonstrasi hari ini, setelah aksi hari ini, mari kita sama-sama bersetia pada nilai-nilai keadilan sosial dan juga integritas, agar apa yang kita bawa dan juga kita protes hari ini tidak hanya berhenti di depan patung kuda ini, tetapi terus-menerus kita perjuangkan sampai kita tidak mewarisi pemerintahan yang korup, sampai kita memutus generasi elit-elit politik yang korup. Kita terus jaga konsolidasi kelompok masyarakat sipil agar juga tidak diganggu dan juga diintervensi oleh kekuasaan. Kita terus resilient untuk bertahan dan kita terus mengutuk pemerintahan yang korup dan juga tak berorientasi kepada kepentingan publik, tidak berpihak pada rakyat. Kita jaga api semangat hari ini, teman-teman, karena apa yang kita perjuangkan tidak berhenti pada hari ini saja. Dan juga kita harus menjaga kekuasaan kehakiman agar tidak menjadi alat elit politik ataupun alat kekuasaan yang kemudian mengancam demokrasi. Sekian dari saya Viola Reininda dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup korban! Hancurkan! Bisa diikuti? Oke, Prabowo Gibran lawan! Lawan! Lawan dan hancurkan! Prabowo Gibran! Lawan! Lawan dan hancurkan! Oke. Terima kasih teman-teman.
Semoga semangat ini akan berumur panjang ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini aku ingin menceritakan bahwa negara adalah pelaku femisida. Apa itu femisida? Mungkin barangkali ini adalah istilah yang asing terdengar. Femisida adalah pembunuhan perempuan karena ia perempuan. Lalu, apa kaitannya dengan negara? Apa kaitannya dengan Indonesia gelap hari ini? Semua orang terdampak akan Indonesia gelap. Tidak hanya mahasiswa, tidak hanya ibu rumah tangga, tidak hanya siswa, tapi semuanya terdampak akan kebijakan Indonesia di era Indonesia gelap ini. Yang ingin saya tekankan adalah negara membunuh para perempuan karena ia lalai untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan. Pendampingan KS, anggarannya diefisiensi. Itu sangat buruk sekali. Lalu selain itu, kebijakan LPG 3 kg kemarin, ada ibu-ibu yang meninggal ketika mencari gas LPG 3 kg. Sepakat tidak Bahlil ganti namanya jadi Bahlul. Pakat, Bahlul dia. Lalu jangan lupa teman-teman, ada Luhut yang menyuruh kita bunuh diri. Katanya tidak usah menuntut kesempurnaan pemerintah. Lebih baik mati saja masuk surga kalau mau sempurna. Teman-teman, kalau orang yang kayak gitu bodoh tidak? Kalau orang bodoh harus diapakan? Apakah kita sudi uang kita dipakai bayar pemerintah bodoh itu? Maka dari itu, Prabowo Gibran lawan dan hancurkan. Joko Widodo lawan dan hancurkan. Kapitalisme lawan dan hancurkan. Patriarki lawan dan hancurkan. Hidup perempuan, hidup rakyat Indonesia, hidup semua yang ingin melawan. Semoga Indonesia terang akan, karena kita terus menebar cinta dan kebaikan di sini, terus berani untuk bersuara, terus mengakui bahwa diri kita ditindas. Maka dari itu, teman-teman, jaga semangatnya, karena ini baru 100 hari. Jangan sampai kita ditindas sampai 5 tahun ke depan. Sekian teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih kawan Didan. Terima kasih, dan untuk kawan-kawan selanjutnya mungkin bisa dipersingkat orasinya agar lebih efisien. Selanjutnya, sebelum dilakukan orasi, teman-teman, saya ingin memohon maaf kepada Mas Aksi yang menunggu gilirannya orasi. Dikarenakan kita akan membacakan sikap masa pada jam 18.15. Orasi kita tutup sampai jam 18.15. Tapi yang harus kita usahakan satu, yaitu kita harus buat aksi yang lebih besar untuk mengakomodir orasi-orasi kita selanjutnya. Aksi yang lebih besar sehingga aksi sekarang lebih kecil jauh dari aksi di masa depan. Siap? Sepakat? Hidup rakyat! Oke, selanjutnya aku panggilkan kawan Dipo. Kawan Dipo seorang ekonom, silakan. Kurang kencang. Oke. Maaf ya semua. Maaf. Jadi saya bilang pemerintah itu bohong soal data kemiskinan. Lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah masyarakat miskin. Dan itu secara sistematis, teman-teman.
Mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli tentang kita semua. Kalau mereka bisa hapus korupsi, ya kan? Ngapain mereka coba naikin PPN? Ngapain mereka kurangin subsidi LPG, tapi mereka nggak kurangin korupsi? Kenapa ada penghematan anggaran pendidikan, ya kan, yang dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, ya kan? Tapi mereka nggak mau kurangin korupsi, karena korupsi itu memang di lingkaran Pak Prabowo, ya kan? Dan masalah memang ada di Pak Jokowi, ya kan? Paling nggak harus disentil itu si wakil presiden. Teman-teman, negara kita sangat kaya, betul-betul sumber daya yang sangat banyak, dan itu cukup buat semua. Cukup untuk pendidikan, cukup untuk kesehatan, cukup untuk semua, ya kan? Tapi memang semuanya maling, semuanya maling. Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat selalu dan selalu. Gitu. Mungkin memang kita perlu perubahan, teman-teman. Mungkin itu sekian dari saya. Hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, hidup perempuan, bukan hidup Jokowi. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Siapa? Tes, sekali lagi, aksi belum usai. Aksi belum usai. Masih ada agenda terakhir, yaitu pembacaan konferensi press release, pemberitahuan dulu kepada massa. Diharap jangan dulu bubar. Kalau dia mau oke gas, kalau dia mau. Kita lanjutkan aksi kita hari ini untuk membakar semangat kita. Aku panggilkan kawan-kawan dari Unsia yang akan membacakan puisinya. Kawan-kawan Unsia yang akan baca puisi, silahkan naik ke mokom. Palu.
Oke. Enak banget di atas, pantesan Jokowi gak mau turun-turun. Turun sih turun, tapi naik lagi pakai second account. Sebelumnya, hasta la victoria, siempre kawan-kawan, maju terus sampai menang ya. No justice, no peace. Gak mau teriak-teriak banyak ya, paling mau mengatakan bahwa negara ini agak kocak aja gitu, agak lucu-lucu, komedi gitu. Paling di sini juga mau bacain puisinya yang ada di lagu deklarasi untuk diempaskan lagunya Somba Nusa. Kawan-kawan tahu? En boca del mentiroso lo cierto es dudoso, bahwa keraguan itu lahir karena satu ingkar. Kawan-kawan ragu atau enggak sama pemerintah sekarang? Ragu enggak? Kepalkan tangan kiri kawan-kawan semua. Hanya ada satu kata kawan-kawan. Satu kata. Satu kata. Siapkan peledakmu, bangun konsolidasi. Siapkan peledakmu, bangun konsolidasi. Bangun dari tidurmu, gapai amor fati, sinai takdirmu. Kebrutalan ini hancurkan setiap kemungkinan terdominasi. Kayak gitu. Kami ada semenjak Tuhan membangun pagar yang mengontrol apa yang pantas keluar masuk halaman pemikiran kami. Kami ada semenjak Tuhan mewajibkan kami mengkonsumsi teh merek ini, sinetron monoton siang hari, berita-berita hasil laboratorium si pemilik modal, atau pakaian-pakaian ciptaan Tuhan ya. Kami ada semenjak Tuhan bertutur tentang batas, tentang benteng, tentang penjara, tentang segala hal rancu, tentang kosakata ambigu, tentang pelarangan imajinasi yang tabu, atau tentang hewan yang harus dikandang. Kami ada semenjak Tuhan mengatur apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami yakini, apa yang harus kami berhalakan di kemudian hari. Kami ada semenjak Tuhan menunggangi batara kala, semenjak Tuhan berlaga mengatur hujan, semenjak Tuhan memberhalakan diri Tuhan sendiri, dan dengan congkak mengatur lalu lintas rasi bintang. Ketika Tuhan merasa setiap kata adalah sabda, maka kami berkerumun untuk menjadi pembangkang dari setiap titik dan tanda seru yang Tuhan ucapkan. Jika Tuhan merasa setiap wewenang adalah kalam, kami bergerombol di setiap sudut gang untuk menjadi pembangkang dari setiap peraturan yang Tuhan turunkan. Kami kecil, namun kami lahir dari rahim para pemberontak. Kami lemah, namun setiap saudara kami siap mati agar matahari dan bulan tak jatuh ke tangan Tuhan. Kami adalah reinkarnasi para samin, para baduy, para pribumi yang tidur di pangkuan semesta. Kami adalah Minak Jingko, kami adalah Trunojoyo, kami adalah Penggil dan Manggir. Kami bukan merah, kami bukan hijau, kami bukan biru, kami bukan kuning. Kami adalah hitam yang merangkum semua warna yang diabaikan. Kami adalah hitam yang merangkum semua warna yang diabaikan. Kami adalah hitam yang merangkum semua warna yang diabaikan. Kami bukan kanan, bukan pula kiri atau tengah. Kami bukan atas, kami bukan bawah. Kami adalah bayang-bayang yang membuat semua itu berdimensi. Kami adalah katalisator yang dimiliki alam semesta. Kami adalah gempa, kami adalah gempa, kami adalah gempa, kami adalah gempa, kami adalah gempa. Kami adalah gempa yang mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan tak bisa mengendalikan gravitasi. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. Satu kata. Satu kata. Satu kata. Panjang umur kawan-kawan, panjang umur perlawanan. Panjang umur. Panjang umur. Kata Morgan Vanguard, kekalahan pasti ada. Kekalahan pasti ada, tapi kawan-kawan patut dicatat bahwa itu tidak akan terjadi pada hari ini. Rawat perlawanan ini kawan-kawan. Rawat semangat kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Terima kasih banyak. Sabe sata Bapak Suciata kawan-kawan. Semoga berbahagia semua makhluk hidup di Indonesia ini.
Semoga berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya aku panggilkan kawan-kawan dari Sempro, kawan awal. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sedari awal kongsi antara elit politik dan pemodal dapat diprediksi bahwa akan memperburuk kehidupan di masa mendatang. Maka yang harus dipastikan sekarang adalah kita harus berhimpun sebagai kelas pokok yang tertindas. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Letusan konflik agraria akibat proyek strategis nasional terjadi di 349 desa. Kawan-kawan di Kronjo kemudian harus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar yang kemudian merampas ruang tangkap nelayan. Maka dari itu kawan-kawan perlu tahu bahwa sebagian dari kita ada yang belum terorganisir amarahnya. Maka setelah aksi ini kita harus memastikan bahwa kawan-kawan harus kembali ke lingkungannya masing-masing, mengorganisir sebanyak-banyaknya massa untuk memperkuat gerakan kita yang lebih masif. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Kawan-kawan di Padarincang, 13 orang ditangkap selama 13 tahun. Dia kemudian merasakan bau busuk, merasakan dampak-dampak yang hingga menyebabkan orang-orang di Padarincang kehilangan suaminya karena ditangkap oleh polisi. Lalu kemudian polisi menunjukkan kembali watak buruknya dengan mengkriminalisasi orang-orang yang kemudian menciptakan lagu. Itu adalah karya seni yang tidak bisa untuk dibungkam. Hidup Sukatani, hidup rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Oke, saya panggilkan orator terakhir kita, kawan-kawan dari SMI, kawan Tony dari SMI. Selamat sore menjelang petang kawan-kawan. Ya, sekarang waktunya sudah semakin gelap seiring dengan Indonesia yang sudah gelap sejak lahir. Sebelum saya mulai orasi, saya persilahkan kepada kawan-kawan semua mengeluarkan HP untuk menghubungi orang tuanya. Mintalah doa restu untuk perjuangan kita hari ini. Karena kita pastikan darah juang kita akan merubah satu keadaan sosial masyarakat Indonesia. Sebelum itu, hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Sudah genap 100 hari Prabowo Gibran memimpin, tapi sangat banyak fenomena busuk yang muncul. Mulai dari penambahan pajak nilai yang dianulir kemudian jadi PPNBM, kemudian adanya efisiensi anggaran yang katanya efisiensi tapi nyatanya pemotongan anggaran-anggaran untuk hal-hal penting. Tapi kita masih sangat ingat dengan jelas bahwasanya lembaga pertahanan negara, TNI, Polri itu tidak dipotong anggarannya. Mengapa demikian? Itu adalah satu instrumen bagaimana kekuasaan pemerintah hari ini untuk mempertahankan menggunakan perangkat kerasnya itu TNI dan Polri, kawan-kawan. Kita juga melihat fenomena bahwa ramainya di media sosial tentang kabur aja dulu. Kabur aja dulu itu merupakan kritik sosial. Bahwasanya kita kaum muda, kaum generasi Z itu susah mencari pekerjaan. Rezim sebelumnya mengeluarkan undang-undang cipta kerja yang katanya itu menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi nyatanya PHK massal di mana-mana. Pekerja informal di mana-mana dengan tidak adanya kepastian upah dan waktu kerja. Itu adalah fenomena yang kita temui sehari-hari. Itu adalah satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Indonesia gelap.
Indonesia gelap merupakan salah satu bukti nyata bahwa negara kita ini tidak baik-baik saja kawan-kawan. Dari segi ekonomi kita krisis, dari segi politik kita krisis, dari segi demokrasi kita krisis, dan segi iklim kita krisis, dan ruang aman pun kita krisis kawan-kawan. Kemudian menjadi masalah berikutnya adalah bagaimana di depan kita ke depan biaya pendidikan, upah layak, penggusuran di mana-mana itu akan menjadi satu masalah-masalah yang akan terus terjadi. Hari ini pemerintah, penguasa sudah menentukan posisinya di mana. Dia adalah penindas. Sedangkan kita gerakan rakyat, gerakan mahasiswa, gerakan buruh itu juga harus menentukan posisinya di mana. Dunia sudah berganti rupa kawan-kawan, tapi belum untuk kemenangan kita. Namun kita akan pastikan ketika dunia sudah berganti rupa, itu adalah untuk kemenangan kita. Lekas-lekaslah untuk melakukan perlawanan kawan-kawan, karena penguasa hari ini sudah semakin kuat. Kita perlu memperkuat diri, karena tidak akan ada yang hilang dari kita selain belenggu dari kita itu sendiri. Karena ada dunia yang ingin kita rubah. Gerakan rakyat Indonesia, bersatulah, bersatulah, bersatulah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, terima kasih. Itulah tadi orasi terakhir dari kawan-kawan SMI. Mungkin sebelum kita pernyataan sikap, aku mau mengajak kawan-kawan kawan-kawan masa aksi untuk menyalakan lilinnya. Kita nyalakan lilin kita. Kalau yang nggak ada, kita nyalakan flash kita, flash HP ya. Udah belah-belah aja. Dil, siap udah, Mbak. Nah, Dil. Nah, ritual. Kita bikin sekte. Ayo. Sekte. Ayo, sekte. Dulu ya. Dil, darah, Dil, paling Dil. Oke kawan-kawan, mari merapat, nyalakan lilin kita. Kita akan membacakan tuntutan kita pada aksi hari ini. Kawan-kawan, aku mengajak semua kawan-kawan masa aksi untuk merapat ke Mokom. Kita membacakan rilis kita hari ini, tuntutan kita hari ini. Enggak, soalnya ya dompet hati-hati dompet. Kawan-kawan yang pegang lilin, kawan-kawan bisa yang pegang lilin di depan Mokom, di depan kita, di depan Mokom sini. Untuk kawan-kawan yang pegang lilin, kami minta untuk ada di depan sini. Botek-botek bisa. Kepalanya dibotek. Apanya dibotek. Langsung jadi aing maung. Dompet hati-hati dompet. Press rilis Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Gelap. Pemerintah jahat, rakyat sekarat. Ayo bangun persatuan, keadaan sudah gawat. Adili Jokowi, Ganyang Prabowo. Saat ini Indonesia memasuki babak kelam dalam perjalanan sejarahnya, di mana rakyat dipaksa menanggung beban ketidakadilan yang semakin berat. Pemerintah Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka
semakin menambah penderitaan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang semakin menyengsarakan dan menindas. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian dan krisis sosial ekonomi, kebijakan yang diterapkan justru mengarah pada ketidakadilan yang mendalam, merusak tatanan sosial dan memiskinkan rakyat. Penurunan daya beli masyarakat, tingginya biaya pendidikan, pemangkasan anggaran sosial, serta eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan menjadi bukti nyata kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat. Rakyat semakin gusar dan marah melihat kinerja pemerintah yang tak mampu mengatasi permasalahan mendasar bangsa ini. Laporan-laporan terkait meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial terus meningkat tanpa adanya langkah signifikan untuk mengurangi ketidakadilan ini. Pemerintah yang sudah seharusnya hadir untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat kini justru menjadi simbol penindasan. Negara ini seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, namun kenyataannya malah memperburuk kualitas hidup masyarakat, mengabaikan hak-hak dasar mereka, dan membuka jalan bagi semakin kuatnya oligarki yang menguasai negeri ini. Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan Indonesia Gelap memanggil seluruh elemen bangsa untuk bangkit melawan ketidakadilan ini. Kami tidak akan diam melihat negeri ini dihancurkan oleh pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat. Mari kita bersama-sama menyuarakan tuntutan-tuntutan yang akan membawa perubahan nyata bagi masa depan Indonesia. Adapun tuntutan-tuntutan dari koalisi masyarakat sipil adalah sebagai berikut. Tuntutan dari koalisi masyarakat sipil yang pertama, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses dan memperburuk kualitasnya. 2. Cabut PSN bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati, proyek strategis nasional, serap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati. 3. Tolak revisi UU Minerba. Revisi UU Minerba ini hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim terhadap kampus dan lingkungan akademik yang bersuara kritis. 4. Prioritaskan agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Memprioritaskan agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan, salah satunya dengan menerbitkan instruksi Presiden untuk percepatan implementasi UU TPKS nomor 12 tahun 2022, Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004, dan segera mengesahkan RUU PPRT dan penegakan hukum lain yang berpihak pada perempuan. 5. Akui persamaan hak terhadap ragam gender dan seksualitas serta kelompok marginal lainnya. Menuntut pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak kelompok minoritas gender, seksual, serta kelompok marginal lainnya agar terbebas dari diskriminasi dan mendapatkan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. 6. Wujudkan akses inklusif dan ramah disabilitas. Mendesak pemerintah untuk memastikan kebijakan dan infrastruktur publik yang inklusif serta menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Sahkan RUU PPRT perlindungan pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga butuh jaminan perlindungan dengan menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar. Negara harus menjamin pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga. Kedelapan, hapuskan multifungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis. Yang kesembilan, sahkan RUU Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka. 10. Cabut Inpres nomor 1 tahun 2025. Instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap kepentingan rakyat terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. 11. Evaluasi total program makan bergizi gratis. Program ini harus dievaluasi agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik. 12. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan
demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan perlindungan hak-hak buruh kampus. 13. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset. Korupsi harus segera diatasi melalui Perpu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi. 14. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Revisi ini berpotensi menguatkan impunitas aparat serta memperlemah pengawasan terhadap mereka. 15. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya anggaran pejabat harus diatasi dengan merombak para pejabat bermasalah. 16. Tolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib. Revisi ini berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. 17. Reformasi Polri. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. 18. Meningkatkan kesejahteraan pekerja kampus dan tenaga kependidikan. Kampus harus memastikan kesejahteraan pekerjanya serta menindak yang tidak menjalankan kewajibannya. 19. Tolak kekerasan pada jurnalis. Tolak pihak asing dan tolak RUU penyiaran. Menolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis. Menentang campur tangan pihak asing yang merugikan kepentingan nasional. Serta menolak RUU penyiaran yang dinilai membatasi kebebasan pers dan mempersempit ruang demokrasi. 20. Mewujudkan keadilan di Papua. Menyerukan penghentian kekerasan, pelanggaran HAM, serta kebijakan yang eksploitatif di Papua. Sekaligus mendorong pendekatan yang lebih adil dan berbasis dialog untuk menyelesaikan berbagai konflik di wilayah tersebut. 21. Tolak revisi Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1960. Menolak revisi Undang-Undang Pokok Agraria yang berpotensi menguntungkan korporasi besar dan mengancam hak atas tanah bagi rakyat kecil serta masyarakat adat. 22. Tegakkan K3 di lingkungan kerja. Menuntut penerapan yang ketat terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi pekerja dari kondisi kerja yang berbahaya serta memastikan lingkungan kerja yang aman. Nomor 23. Sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan MK nomor 168 tahun 2024. Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi
guna memastikan perlindungan hak-hak pekerja dan kesejahteraan buruh. 24. Hapuskan sistem threshold secara menyeluruh dari sistem perpolitikan di Indonesia. Menolak ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dan presidensial threshold yang dianggap membatasi demokrasi serta menghalangi partisipasi politik kelompok-kelompok kecil dan independen. 25. Evaluasi undang-undang pekerja migran di Indonesia. Mendesak evaluasi terhadap undang-undang pekerja migran agar memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, termasuk dalam aspek kesejahteraan, hak legal, dan jaminan keselamatan. 26. Kaji ulang RUU KUHP. Menuntut kajian ulang terhadap rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang mengandung pasal-pasal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup mama, hidup perempuan yang lawan. Hari ini aksi Indonesia Gelap yang hari ini saya melihat di belakang sana masih semangat mereka untuk memperjuangkan kehidupan mereka yang akan datang. Hari ini saya terkagum-kagum. Ini di luar dugaan saya. Yang biasanya kami aksi isinya orang-orang yang seperti lalu-lalu, hari ini semua wajah-wajah baru. Semua anak-anak muda ingin perubahan. Semua mahasiswa, ada dosen, ada karyawan yang sengaja mengambil cuti hari ini untuk melakukan aksi. Ini luar biasa sekali. Tuntutan mereka adalah bagaimana anggaran-anggaran yang dipangkas pemerintah tidak jadi dipangkas, justru untuk pendidikan harus ditambah, bayaran kampus itu harus dikurangi. Pesan mereka kepada Prabowo sebagai presiden harus segera menyelesaikan masalah ini. Yang kita lihat sampai hari ini mereka semangat, artinya mereka ingin perubahan Pak Prabowo. Ada lagi isu lain lagi Pak Prabowo, Fufu Fafa yang mereka angkat Pak Prabowo. Seharusnya Pak Prabowo sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa anak muda hari ini yang katanya dulu dalam arahan buzzer-buzzernya Jokowi, Gibran, mereka mendukung anak muda. Enggak Pak Prabowo, hari ini anak muda semua menolak Fufu Fafa, yang artinya apa? Prabowo harus sadar diri dan harus malu sebenarnya. Segera copot Fufu Fafa. Ini masalah negara, masalah bangsa. Selanjutnya tangkap dan adili Jokowi. Itu tuntutan mereka Pak Prabowo, bukan tuntutan saya. Dan lainnya juga menteri-menterinya Jokowi Pak Prabowo hari ini bermasalah. Yang korup segera ditangkap, diadili, rampas kekayaan yang dilakukan secara KKN. Karena apa? Kami dulu 98 berjuang reformasi untuk melawan KKN. Hari ini 10 tahun terakhir kebelakangan itu Jokowi melakukan tindakan KKN yang luar biasa Pak Prabowo. Jadi untuk mendapatkan anggaran-anggaran yang dapat digunakan oleh negara untuk anggaran-anggaran makan bergizi gratis, Pak Prabowo saya dapat dari itu. Selanjutnya Pak Prabowo, kami mohon Pak Prabowo segera turun ke lapangan, lihat keluhan-keluhan rakyat, mahasiswa. Hari ini ekonomi sangat sulit Pak Prabowo, sebentar lagi puasa Lebaran. Artinya apa? Kalau Pak Prabowo tidak mampu, akan ada timbul gejolak-gejolak besar yang akan berimbas kepada kekuasaannya Prabowo. Oleh sebab itu, segera Prabowo tuntaskan masalah negara ini. Kalau Pak Prabowo tidak mampu, kalau menurut saya, lebih baik Pak Prabowo mundur sebagai seorang negarawan. Jangan sampai terjadi peristiwa 98 yang akibatnya akan merugikan bangsa, akan membuat jelek lagi nama Prabowo dan keluarganya. Maka Pak Prabowo segera ambil tindakan. Yang pertama itu tangkap adili Jokowi dan keluarganya dan kroni-kroninya. Yang kedua, nasionalisasikan sumber daya alam hari ini yang sebagian besar dikuasai oleh asing. Itu adalah bekal masa depan pemuda rakyat Indonesia
Kalau itu tidak ada Pak Prabowo, saya tidak menyamin 2030 apa yang dikatakan Prabowo bisa-bisa Indonesia bubar bisa terjadi. Pak Prabowo ada harapan terakhir kami. Kalau Pak Prabowo mampu, Indonesia akan menuju Indonesia emas. Tapi kalau tidak, Indonesia bubar. Itu yang kata Pak Prabowo. Segera sikap ini Pak Prabowo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Setiap tuntutan yang kami sampaikan merupakan hasil dari kajian mendalam oleh setiap organisasi dan kolektif yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil. Kami meyakini bahwa perubahan yang lebih baik hanya dapat tercapai melalui perlawanan yang terorganisir serta persatuan menyeluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, mari kita perluas dentuman perlawanan ini ke seluruh pelosok Indonesia. Saatnya kita mengambil langkah bersama untuk menyelamatkan bangsa ini dari tangan rezim yang tidak berpihak kepada rakyat. Bertanda koalisi masyarakat sipil Indonesia Gelap. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia! Untuk kawan-kawan, kawan-kawan, satu komando dulu sebentar. Dengarkan dulu instruksi dari mobil komando. Kawan-kawan yang di depan, kawan-kawan yang di depan, kawan-kawan yang di depan, kawan-kawan berapa jumlah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Satria Ramli. Kita lagi di situasi demo pada hari Jumat. Mungkin dari tadi jam 2 siang lumayan lancar. Tapi ini makin malam, sekarang udah deket Isya. Itu kelihatannya makin rame ya. Mungkin sedikit rusuh. Yang kayaknya kejadiannya memang masyarakat berbagai elemen tuh kayaknya udah prihatin sih tentang keadaan saat ini dari sisi ekonomi, demokrasi, ya kan, banyak keresahan yang dirasakan rumah tangga dari kasus LPG, kenaikan PPN, ya kan, mungkin yang terakhir-terakhir ini soal pemotongan anggaran yang untuk Danantara, gitu. Jadi banyak yang resah dari berbagai elemen. Setahu saya ini udah 3 hari berjalan. Ya kan, lalu sekarang lagi nunggu hasil negosiasi kali ya, atau informasi dari pemerintahan. Dari kemarin masih dapat 48 jam, terus kita lihat lagi nanti aja. Ya, I think mungkin masalahnya klasik kali ya buat di Indonesia, yaitu penegakan hukum dan masalah KKN gitu. Jadi kalau kita lihat saat ini gitu, begitu banyak KKN mungkin di lingkaran kabinet, banyak yang bermasalah gitu. Kayaknya memang dari rakyat itu nunggu ada yang jelas penegakan hukum untuk korupsi dan lain-lain. Konsolidasi kembali. Kita masih harus terus menghimpun kawan-kawan yang lain. Kita harus masing-masing membesarkan masa aksi ke depannya. Masa aksi kita bergerak serentak menajam terjang tak menyerang saudara majulah menang.
Tetap bertahan. Jangan kita ribut dengan amin. Dia udah mana? Badru ini. Itu nggak salah ya? Ini baca teks ya? Enggak.
Evaluasi besar-besaran makanan bergizi gratis. Kenapa nggak langsung ada audio? Oh, lu mau upload tutup berapa? Buat lagi teman saya yang cantik soalnya. Boleh lah sama abang ya. Mana ini? Umur foto dulu. Umur. Sekalian umur. Gan. Ikarjo semangat. Semoga banyak rezeki. Banyak umur. Ubur-ubur ikan lele. Semangat ya, Le. Arya semangat. Semoga sehat terus. Jangan jadi orang korupsi. Oke. Apa lagi? Jangan jadi orang koruptor. Koruptor itu masuknya neraka. Cobain. Mas dapat makan gratis kan? Kalau Prabowo udah dapat. Nanti Jokowi. Kasih tahu. Mau dibakar, Mas Bro. Akan tiba hari perginya ginjal dan lambungmu. Jantung berhenti menghitung kelelahan harimu. Akan tiba hari di mana teman tak ada lagi yang terpisah. Lirik tak lagi berpisah dan hasrat berontak hanya tinggal sisa-sisa. Tapi tidak, hari ini akan datang hari di mana melawan penindasan adalah kesia-siaan. Akan datang zaman yang akan memberikan karpet merah bagi despot, rezim, tiran, Firaun, dan segala kata macam gantinya. Akan tiba waktu di mana setiap orang menjilat pangkat kekuasaan dan berpura-pura menjadi pahlawan. Akan selalu ada mendung bergelayut, kalah dibantai tanpa ujung, kalah mengalah, kalah hidup tak berarti apapun, dan kalah kematian datang. Kita bisa percaya bahwa kanker kekalahan menempel pada paru-paru takdir serupa nikotin. Dan pada akhirnya
akan ada waktu petualangan terakhir. Tapi tidak hari ini. Niscaya terbungkam. Tidak hari ini. Langit pasti menutup. Tidak hari ini. Getaknya akan berdiri. Rangkul kawan kalian kanan kiri. Gelap pasti akan datang. Tapi tidak hari ini. Antifascista! Kalau mau ngomong aja. Ini bukan tempat polisi. Ini rumah warga. Jangan takut sama Sinop. Takutnya sama Allah. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Barang siapa yang korupsi maka masuk neraka. Barang siapa yang koruptor masuk neraka juga disiksa oleh Allah. Takbir! Semoga sehat terus. Panjang umur. Rezeki. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Kebening nyabit. Naikin gaji baru. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cabut Prabowo. Cabut Prabowo sekarang juga. Cabut Prabowo. Cabut Prabowo sekarang juga. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Gajang Badru. Ganyang. Angkat. Ya. Ayo weh, bantuin weh. Ayo. Bisa. Nggak akan jatuh. Aman. Nggak ada yang nangkap di sini. Nggak ada polisi di sini, benar nggak? Kalau ada intel kita apain? Pukulin. Bakar batu. Kalau ada intel kita bakar. Mari kita selawatan ya. Selawat weh, selawat. Maju.
anta samsun anta badrun anta nurun baqanurin anta samsun anta badrun anta nurun baqanurin anta idzir panasan anta bitbahuduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup Badru, hidup Badru. Ini ruang aman bagi kita semua. Nggak ada polisi, nggak ada intel. Amin. Betul nggak tuh? Betul. Kalau ada polisi intel kita apain? Kita apain? Ayo yang mau orasi, woi, yang mau nyanyi. Ini ruang publik, ruangnya rakyat. Ayo Badru, Badru jadi wapres. Semoga aku jadi wapres ketua BMUI. Semoga Bapak Ketua BMUI sehat terus. Amin. Amin. Rezeki. Amin. Ini mahasiswa kan? Mahasiswa. Semoga seluruh mahasiswa selamat dunia dan akhirat. Amin. Semoga masuk surga. Amin. Bukan masuk neraka. Amin. Masuk neraka itu buat orang korupsi. Buat polisi. Buat polisi. Badu, ganyang badu. Ganyang pupu papa. Ganyang pupu papa. Ganyang pupu papa sekarang juga. Ganyang pupu papa. Ganyang pupu papa sekarang juga. Ganyang pupu papa. Pelet korontan, pembagiran, ketidakefisienan. Waduh. Semoga aku mau jadi wampres. Tim Gibran ya? Tim Gibran ya? Enggak, wampres ketua BMUI. Berat. Pinteran Badru daripada wapres Indonesia. Betul. Badru, maksudnya apa? Ikan hiu melayang-layang. I love you mahasiswa saya. Maksudnya apa Badru? Kepada jam-jamit. Berudak kumah berudak. Nih bagi orang yang korupsi. Mana tuh? Kita nggak setuju. Siapa namanya itu? Gibran. Mas siapa? Yang mana tuh? Itu bukan Gibran, itu buku Papa. Ya buku Papa. Iya betul. Cocok. Itu siapa? Prabewe. Mantap ya Badru ya. Udah weh. Ada. Kata hari ini, kata. Terus. Mahasiswa. Jangan lupa. Mahasiswa tetap semangat. Udah weh.